Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah truk yang sedang diperiksa oleh petugas perbatasan. Truk tersebut merupakan pengangkut barang yang akan melewati perbatasan dengan membawa barang-barang dari Amerika Utara. Setelah itu, sang sopir menelepon rekannya untuk mengabari jika 2 menit lagi dia akan sampai. Llego en 2 minutos. Sesampainya di sana, sang sopir segera turun dan langsung memberikan kode kepada temannya untuk bersiap. Sementara dia akan menurunkan seorang pendatang ilegal dari dalam kotak barang. Pendatang ilegal itu ialah Chris. Kemudian Chris turun dari dalam truk. Akan tetapi sang sopir dan rekannya sudah bersiap dengan senjata tajam yang mana mereka berniat meminta semua barang-barang yang dibawa oleh Chris meskipun Chris sudah membayar uang perjalanan sebelum berangkat. Tentu saja Chris tidak bisa menerima perlakuan kurang ajar mereka. Dan akhirnya Chris pun menghajar mereka berdua tanpa ampun. Singkat cerita, Chris yang sudah sampai di Kolombia menyempatkan dirinya untuk mengunjungi makam wanita yang dulu sangat dicintainya. Sebelum melanjutkan tujuannya, ia mengintai seorang anak gadis dari kejauhan. Gadis itu bernama Elisa, anak dari seorang kartel Kolombia yang sukses bernama Vicente. Baik Vicente maupun Elisa sama-sama saling menyayangi dan melengkapi. Meskipun tanpa kehadiran sang ibu Elisa yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Is that a yes? Te debo. Scene beralih ke sebuah toko kue. Di sana terlihat Alex yang berniat untuk menegur dengan halus seorang laki-laki misterius yang makan bolu di sana karena toko kuenya akan segera tutup. It is time to close. Namun, bukannya pergi dari sana, El Corvo malah mengintimidasi Alex dengan tangan pisaunya dan bertanya kepada Alex tentang bolu yang akan dimakannya ini, apakah enak? Tentu saja hal itu membuat Alex takut setengah mati. Dengan gemetaran Alex pun memakan bolu itu sebelum akhirnya Corvo memakan bolu tersebut. Alex. Listen to me. Gift. Once a week. And small things are the... Please. Lalu, tak berselang lama, seorang polwan masuk ke dalam toko kue itu dan segera menodongkan pistolnya manakala melihat Corvo membawa sebuah pisau di tangannya. Namun bukannya menangkap Corvo, polwan itu malah memberikan kesempatan kepada Corvo untuk segera pergi dari sana dengan alasan Corvo tidak melukai Alex dengan pisaunya tersebut. Now! Alex sempat mengucapkan terima kasih kepada polwan itu karena dia mau datang setelah menerima pesan darinya. Namun, tanpa mereka duga, Corvo tiba-tiba berada di dalam mobil polwan tersebut, kemudian membunuh mereka berdua. Singkat cerita, keesokan paginya ketika Elisa dalam perjalanan menuju ke sekolahnya, seorang gelandangan nampak sedikit mengganggu perjalanannya dengan memaksa menyemprot-nyemprot kaca mobil yang dinaiki Elisa. Para bodyguardnya sempat meminta sang pengamen untuk segera pergi dan jangan mengganggu. Namun gelandangan itu malah sengaja merusakkan spion mobil dan membuat para bodyguard Elisa turun untuk menghajarnya. Ternyata gelandangan itu adalah Chris yang memang sengaja menyamar agar bisa membawa Elisa pergi bersama dengannya. Meskipun Elisa sempat kabur dari dalam mobil, tapi Chris berhasil menangkapnya.
Vicente jelas sangat murka mengetahui anak gadisnya diculik dan dengan segera melampiaskan seluruh amarahnya kepada dua pengawal Elisa. Mereka telah bertindak bodoh dengan membukakan pintu mobil hanya demi meladeni seorang gelandangan yang merusakkan spion mobil. Me to believe that a homeless bombs the street from the locally take out two sin ninguna razón. Vicente lalu menelepon rekannya untuk mengerahkan seluruh pasukannya. Dia meminta rekannya agar menghubungi semua gangster, kartel ataupun preman, mencari di mana keberadaan putrinya dengan imbalan dalam jumlah yang besar. A significant sum. Scene beralih ke Chris. Dia terlihat risih dikarenakan Elisa terus berteriak di dalam bagasi mobil. Lalu Chris pun mencoba mengeluarkannya. Namun Elisa berontak dan berusaha kabur. Chris berusaha mengejar Elisa dan meyakinkan Elisa kalau keberadaannya di sini bukan untuk menyakitinya. Dia lalu menunjukkan foto ibu Elisa dan mengatakan kalau Chris adalah teman ibunya sebelum Elisa lahir. Okay? I just see that. Take a look at it. It's with your mother, as before you were born. Tujuannya membawa Elisa yang sebenarnya adalah lebih dikarenakan permintaan dari ibunya yang sempat berpesan untuk membawa putrinya. Jika sampai terjadi sesuatu kepada dirinya, ia meminta Chris agar bisa membawa Elisa pergi menjauh dari Vicente. Saat ini Chris memang tidak bisa membuktikan ucapannya, namun dia meminta Elisa untuk segera masuk ke dalam mobil dan pistol ini bisa menjadi jaminan kalau dia tidak ada niatan menyakiti Elisa. You take the gun. You can take it. Even look at you if you don't want. The gun. You want me to believe that this is loaded? Hey, you believe me now? Right now. Setelah berada di dalam mobil, Elisa merasa berkuasa karena memegang pistol. Dengan terus menodong Chris, dia meminta Chris membawanya kembali ke rumah. Elisa bertanya, jika Chris tahu tentang ibunya, maka dia tentu saja tahu dengan Vicente. Dan seharusnya Chris tidak melakukan hal bodoh dengan menculik dirinya. Jadi segeralah berputar. Karena jika tidak, maka dia tidak akan segan untuk menembaknya. Now turn the car around or shoot. What? Yeah. I think so. Knock yourself out. You're gonna try and kill me? You kidnap me, you Jesus Christ! fuck yourself. Chris mampir sebentar ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Lalu Chris berpesan kepada Elisa agar tidak bertindak bodoh. Namun karena melihat 4 pria berada di dekatnya, Elisa merasa mempunyai peluang untuk kabur dari sana. Dia lalu keluar dari mobil dan berteriak kepada mereka untuk meminta pertolongan. Guys, look up. Rómpelo. Don't. Melihat Chris yang tengah disibukkan dengan menghajar 4 orang tersebut, Elisa berusaha menelepon ayahnya melalui telepon umum yang tak jauh dari tempat itu. Back off. I'll do it. I didn't want to fight. Now back off. Lalu Chris pun berhasil membawa Elisa kembali sebelum dia sempat berbicara banyak dengan Vicente. Chris lalu membawa Elisa masuk ke dalam mobil dan mengikat tangannya menggunakan dasi seragam sekolah agar Elisa tidak melakukan hal-hal yang merepotkan Chris. Tetapi Elisa masih berusaha berontak dengan menendang-nendang kursi Chris hingga membuat Chris jengkel dan lalu mengatakan kalau Chris sebenarnya adalah ayah kandung Elisa. I'm your father. I'm your real father. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Elisa merasa sangat terkejut. Namun dia juga tidak percaya begitu saja. Kemudian Elisa meminta Chris untuk membawanya ke sebuah rumah makan. You're called kidnapper. Don't kick the chair. Sementara itu, Vicente yang semakin kesal karena Elisa belum juga berhasil ditemukan, meminta Nick untuk melipat gandakan imbalannya. Akan tetapi, sepertinya Nick telah mempunyai rencana lain yakni dengan menghubungi Corvo dan mengatakan kalau putri Vicente saat ini sedang diculik. She's in the wind. This makes us even then.
Scene beralih. Di sana terlihat Elisa sedang menikmati makanannya bersama Chris. Lalu ia bertanya kemanakah Chris selama ini jika memang dia ayah kandungnya. Lalu Chris pun mengatakan jika selama 15 tahun belakangan ini dia mendekam di dalam penjara, tetapi tidak menjelaskan tentang kenapa Chris bisa dipenjara dan malah mengatakan hal yang mengejutkan Elisa kalau Vicente ada hubungannya dengan kematian ibunya. Namun belum juga mereka melanjutkan obrolan mereka. Sekelompok gangster telah sampai di sana dan bermaksud membawa Elisa pergi. Dan baku hantam pun terjadi. Puedes quedarte sentado. Cualquiera de las dos me satisface. Kehilangan Elisa membuat Chris benar-benar emosi hingga ia bertanya kepada salah satu gangster itu kemanakah rekannya membawa Elisa pergi. Karena orang itu mencoba diam 1000 bahasa, akhirnya Chris pun melakukan tindakan yang lumayan ekstrim. Beralih ke tempat lain. Elisa kini sudah berada di tempat salah satu kartel rekanan ayahnya yang bernama Pedro sebelum dia menyerahkan Elisa kepada Vicente. Pedro mengatakan kepada Elisa kalau Vicente telah menawarkan imbalan besar agar putrinya kembali. Jadi, selama Elisa berada di sini, Pedro akan menjaganya sampai Vicente datang menjemput dirinya. Elisa pun terhubung dengan ayahnya dan mengatakan kalau saat ini dia baik-baik saja. Elisa lalu bertanya kepada ayahnya tentang apakah ayahnya ada kaitannya dengan kematian ibunya. Karena penculik yang menculiknya yang mana orang itu adalah Chris mengatakan kalau Chris lah ayah kandungnya. Tentu saja Vicente mengatakan jika hal itu tidak benar, karena dia sangat menyayangi ibunya Elisa. Something important. Yes, Do you have anything to do with Mama's death? of course not. I still don't love her like I love you. Lalu, tak berselang lama, tiba-tiba dari CCTV terlihat Corvo telah sampai di sana yang kemudian membantai semua orang yang berada di dalam sana. Dengan segera, Pedro membawa Elisa pergi dari tempat itu. Di saat Corvo asik bermain dengan orang-orang yang berada di sana, lalu tiba-tiba Chris muncul. Dan mulailah keseruan yang sebenarnya. Gas! Chris pun mulai kewalahan menghadapi Corvo, lalu dia meminta Elisa untuk lari dari sana. Corvo pun terus saja mengejar Elisa, namun Chris berusaha keras menghalanginya, dan Pedro pun tidak mau ketinggalan keseruan itu. Dia datang dengan tembakan kehangatan yang ditujukan pada Corvo dan Chris. Sayangnya, Pedro kehabisan peluru dan dibunuh oleh Corvo. Setelah itu, Corvo pun melanjutkan pertarungannya melawan Chris, dan tanpa diduga Elisa muncul dan menabrak Corvo dengan mobil hingga terjatuh. Lalu Chris pun segera membawa Elisa pergi dari tempat itu. Mereka pun mampir sebentar ke apotek untuk membeli obat luka, kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Elisa yang masih penasaran dengan perkataan Chris sebelumnya, lalu bertanya untuk memastikan lagi tentang apakah benar Vicente memperlakukan ibunya dengan sangat buruk. Karena Elisa pikir hal itu tidak mungkin, selama ini Vicente memperlakukan mereka berdua dengan sangat baik. Chris pun mengatakan kalau ibunya itu merupakan wanita yang sangat kuat,
Jadi dia menyembunyikan semuanya dari dirinya. Apalagi Vicente lah yang menjadi alasan utamanya Chris dipenjara dan mencuri Leonor dari dirinya. Chris lalu menceritakan masa lalu antara dirinya, Vicente, dan Leonor yang dulu merupakan sebuah tim hebat dalam merampok bank. Pada waktu itu Leonor akan menjadi perhatian utamanya dengan membuat penjaga bertekuk lutut dengan kecantikannya. Lalu dia dan Vicente masuk lewat belakang layaknya sepasang orang tua yang buruk. Akan tetapi ketika Leonor hamil, dia panik karena mereka tidak punya tabungan atau yang lainnya. Sebab setelah mereka mencuri, selalu menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Vicente yang melihat kegelisahan itu lalu menyarankan mereka melakukan satu pekerjaan terakhir. Pekerjaan mereka memang berjalan dengan mulus. Namun Vicente menjebaknya dengan meninggalkan jejak bukti langsung kepada Chris. Sementara itu di tempat yang berbeda, Corvo yang berhasil selamat meminta dengan paksa sebuah mobil milik para pria yang sedang mencari wanita penghibur. Repeat. I said. Scene beralih ke Chris dan Elisa yang kini sedang berada di taman sambil tak sengaja mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pengamen, yang mana lagu itu adalah lagu kesukaan Ibu Elisa. Chris mengatakan kalau kalung berlian yang dipakai oleh Elisa itu adalah kalung hadiah pemberian Chris dulu sebagai gambaran tentang bagaimana kuat dan cantiknya Leonor seperti sebuah berlian. What's your mom's favorite song? I bought your mom that necklace. Through anything and everything. She's strong and beautiful. Dulu ketika Chris masih di dalam penjara, Leonor suatu waktu mengunjunginya dan bilang kepadanya kalau dia menyesal karena baru menyadari semuanya sekarang. Leonor mengatakan kalau dia sudah tidak kuat lagi menjalani hidup dengan Vicente yang selalu mengendalikan dan mengekang dia sepanjang waktu. Leonor berpesan sebelum pergi, jika terjadi sesuatu kepada dirinya, Chris harus temukan Elisa dan harus melindungi putri mereka. Namun setelah 3 minggu terlewati, Chris mendapatkan kabar kalau Leonor telah meninggal. Weeks later, I get word that she's dead. We need to keep moving. Scene beralih ke Vicente yang telah sampai di tempat Pedro. Ia tak menyangka kalau semua orang yang ada di sana telah mati. Ia terkejut jika orang yang telah melakukan ini adalah El Corvo seorang diri. Namun setelah ia melihat rekaman CCTV, ternyata benar memang El Corvo lah yang melakukannya. Worse than I thought. Di tempat lain, Chris terlihat sedang berusaha mencuri salah satu mobil yang terparkir agar dia dan Elisa bisa melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi, setelah melihat kalau rute perjalanan mereka menuju ke Amerika, Elisa menolak hal tersebut. Meskipun Chris mencoba membawanya ke tempat saudari ibunya yang ada di Amerika, Elisa tetap memberontak dan keluar dari mobil, yang mana hal itu bertepatan dengan pemilik mobil yang akan mereka curi tiba-tiba datang. Lalu dengan segera Chris menodongkan pistolnya dan tanpa diduga Elisa pun kabur dengan membawa mobil tersebut. Lalu tak berselang lama, Corvo pun lewat juga di jalanan itu dengan mengejar Elisa yang kabur dari sana. Kemudian Elisa berhenti di suatu tempat untuk menghubungi ayahnya dan mengabari keberadaannya. Namun belum juga terhubung, Corvo sudah sampai di sana yang kemudian mengejar Elisa yang berusaha lari dari dirinya. Dipikir-pikir, film ini mirip aksi kejar-kejaran di film Terminator ya. Tak berselang lama, Chris datang untuk menyelamatkan Elisa. Namun Chris masih mencari keberadaan Elisa. Sementara itu, Corvo yang berhasil menemukan Elisa dengan gayanya yang pernah dipakai di toko roti, Corvo menawarkan buah kepada Elisa. Have you given yourself a gift this week? I don't like apples. Just one bite. Chris meminta Elisa untuk menunduk karena dia akan menembak orang yang mengejarnya. Namun Chris dipaksa bertekuk lutut tatkala Corvo berhasil menodongkan senjatanya ke kepala Elisa. Corvo lalu mengikat tangan Elisa dan juga Chris yang kemudian bertanya kepada Chris siapakah dia sebenarnya. Chris terus saja bungkam, namun tidak dengan Elisa yang berteriak mengatakan kalau Chris adalah ayah kandungnya. Mendengar hal yang mengejutkan tersebut, Corvo pun seperti mempunyai ide bagus dan kemudian memukul Chris hingga dia pingsan. Who are you?
He's my real father. Singkat cerita, Vicente mendatangi tempat keberadaan Chris yang digantung oleh Corvo. Karena kesal, Vicente pun kemudian menendang ban yang menjadi pijakan Chris agar dia mati tergantung. Namun setelah dipikir-pikir, Vicente membutuhkan keberadaan Chris saat ini untuk menyelamatkan putrinya. Lalu Vicente pun menyelamatkan hidup Chris, kemudian membawanya bersamanya. Sepanjang perjalanan, Vicente mengatakan kalau dia bukanlah orang yang membunuh Leonor. Meskipun dia telah mencuri semuanya dari Chris, termasuk juga dengan Leonor. Lalu di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba Corvo pun menghubungi Vicente dan lalu bertanya tentang apakah dia telah mendapatkan hadiah yang sudah dikirimkan kepadanya. Lalu Corvo memerintahkan Vicente untuk segera menuju ke tempat dulu di mana Vicente mencoba membunuhnya. Serta tak lupa ucapkan terima kasih kepada tangan kanan Vicente, yaitu Nick, karena dialah yang memberitahu dirinya tentang situasi dari anak gadisnya Vicente tempo hari. Lalu tanpa basa-basi, Vicente pun segera menembak Nick karena marah. Maldito traidor. Dan dari situ Vicente pun mulai bercerita tentang siapakah sebenarnya Corvo. Corvo merupakan seorang pembunuh bayaran profesional yang dulu pernah dia sewa untuk sebuah pekerjaan. Tetapi Corvo malah berbuat melewati batas. Vicente pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak Corvo dengan obat bius yang kemudian membawanya ke sebuah lokasi terpencil. 15 orang terbaiknya bertugas membunuhnya, akan tetapi Corvo berhasil kabur dengan memotong tangan kirinya dan membunuh semua orang terbaiknya. Vicente yakin kalau tujuan Corvo sekarang adalah membalas semua perbuatannya di masa lalu. Jadi, biarkan dia yang maju, sementara Chris masuk dari belakang seperti dulu saat mereka berdua bekerja sebagai tim. You come from the back, like the old days. Sesampainya di pabrik yang terbengkalai, Chris, Vicente, serta dua pengawalnya berpencar mencari keberadaan Elisa. Vicente mengendap-ngendap masuk ke dalam sana, namun malah menemukan dua pengawalnya yang sudah mati oleh Corvo. Dalam pencariannya, lalu tanpa diduga, Corvo muncul dan menangkap Vicente dan membawanya ke tempat Elisa berada, yakni di atas mesin konveyor dengan tangan yang terikat rantai besi. Kemudian Corvo menunjukkan sebuah gergaji kepada Vicente yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan putrinya jika dia tidak ingin melihat tubuh putrinya hancur terkena alat penghancur yang berada di ujung mesin. Sementara Vicente berusaha menyelamatkan Elisa, Corvo tengah berusaha membunuh Chris yang juga berusaha menyelamatkan Elisa. Sampai pertarungan babak kedua di antara mereka pun terjadi. Sembari bertarung, Corvo mengatakan kalau dialah yang telah membunuh Leonor. Itu pun juga atas perintah dari Vicente yang sebelumnya telah menyewanya. Vicente ingin itu terlihat seperti bunuh diri, tetapi Corvo malah terbawa suasana sehingga menikmati pembunuhan tersebut. They hired me to make a disappearance. He wanted to look like a suicide. Had some fun. Now he... Chris berusaha menuju ke tempat Elisa berada meskipun sambil bertarung dengan Corvo yang terlihat terus mengejarnya. Setelah menusuk Chris, Corvo menyekap Vicente dan memintanya mengaku kepada putrinya tentang perbuatan yang dilakukan Vicente kepada Leonor jika dia ingin melihat Elisa masih hidup.
Di hadapan Elisa, Vicente lalu berkata, jujur jika dialah yang menjadi dalang pembunuhan ibunya. Dia terpaksa melakukan itu karena Leonor mencoba membawa Elisa pergi menjauh darinya. Maka dari itu dia menyewa Corvo untuk melakukan pembunuhan terhadap ibunya. I pay you to kill. Stop that! Please. Like to get there. Melihat Elisa yang berada di ujung konveyor, Chris lalu meminta Elisa untuk membuang kalung berliannya ke dalam sana. Sebab berlian itu pasti akan bisa memutuskan rantai yang mengikat tangannya. Sementara itu, Corvo terlihat sedang berusaha mendorong Chris jatuh dari sana, dan Vicente yang melihat itu mencoba menyelamatkan Chris meskipun harus membuatnya jatuh bersama dengan Corvo. Please. Don't die. No. Dan di akhir film, Elisa terlihat membawa bunga di depan nisan ibunya dan Chris yang masih hidup berada di sampingnya untuk mendoakannya juga. Chris telah memenuhi janjinya kepada Leonor untuk membawa Elisa bersamanya. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Sampai bertemu lagi dengan film-film seru lainnya di Ardana Movie. Jangan lupa subscribe ya.